Oke anak-anak, senang sekali ya hari ini kita bisa belajar matematika. Nah, di slide kalian sudah melihat, sudah membaca pastinya, yaitu integral fungsi. Nah, sebelum itu Ibu ajak kita untuk berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami sangat bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami boleh belajar kembali. Berkati kami, pimpin kami, berikanlah kami fokus Tuhan. Tolong kami Tuhan, waktu ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur, amin. Oke, anak-anak, kita akan menyimak dulu ya agenda kita hari ini apa saja. Yang pertama ada perkenalan, yang kedua icebreaker, kemudian review turunan fungsi, kemudian kita akan belajar integral tak tentu fungsi aljabar. Ini. Perkenalkan, nama Ibu Ravena Friliana, kalian bisa memanggil Ibu Vena. Ya. Hobi Ibu menonton dan memasak, dan khususnya Ibu tertarik sekali ya dengan memasak ini ya. Kalau kalian juga suka nonton MasterChef, nah itu Ibu suka sekali. Mungkin kalian ada yang suka juga. Kemudian ini satu kata yang menggambarkan diri Ibu ya, yaitu air. Ini ada filosofinya begitu ya. Filosofinya air, dia kan menempati suatu ruang ya, dia mengikuti tempatnya. Berarti artinya Ibu ini adalah orang yang fleksibel. Tetapi air ini mempunyai fungsi yang begitu mendasar dalam kehidupan manusia ya. Dia jadi sumber ya hidupnya orang begitu, karena tanpa air manusia nggak bisa hidup, betul ya. Nah, jadi harapannya ketika Ibu berada dalam komunitas, Ibu itu memberikan hidup di dalam komunitas itu, begitu. Nah, di sini kalian pasti sudah melihat ada gambar ya. Ini ada anak yang berkumpul di satu lapangan sekolah. Nah, di sini Ibu mengajar di SLH Nias. Ya, Ibu mengajar di SLH Nias. Di mana tuh Nias? Nias itu adalah pulau yang kecil, berada di Pulau Sumatera Utara ya. Nanti silakan kalian kalau ada kesempatan main ke sana. Budayanya masih kuat. Pulau yang kecil indah tapi begitu memberikan banyak cerita bagi Ibu ya. Nah, kalian nanti silakan juga memperkenalkan diri kalian. Memperkenalkan nama, hobi, dan satu hal yang menggambarkan diri kalian begitu ya. Oke, sekarang kita masuk di icebreaker ya. Kita masuk di icebreaker. Nah, di sini Ibu punya segitiga ya. Ibu sebut sebagai magic triangle. Maaf, gambarnya nggak terlalu bagus. Nah, di sini ada bulat-bulat, tapi bulatannya juga nggak bagus ya. Nah, silakan di dalam magic triangle ini kalian tuliskan angka 1 sampai 6, tetapi tidak boleh double ya, tidak boleh double. Nanti ketika dijumlahkan syaratnya sisi sini sampai sini itu jumlahnya harus 9. Yang ini juga nak, yang di sini dia jumlahnya harus 9, yang di sini dia juga jumlahnya harus 9. Nah, bagi anak-anak yang berhasil menemukan penempatan angka 1 sampai 6 ini di mana ya yang tepat ya, biar dia jumlahnya ketiga sisi itu adalah 9, silakan nanti kirim ke Ibu. Ibu akan berikan poin tambahan untuk 3 orang tercepat saja. Oke? Biar makin panas begitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ya, Nak ya. Nah, ini dia kita mau review. Kita mau review mengenai fungsi turunan, betul ya? Fungsi turunan, kenapa? Karena dia masih berkaitan dengan integral begitu. Ibu mau cek nih, kalian udah paham bener nggak turunan ya? Kalau fungsinya itu dia AX pangkat N, maka turunannya menjadi berapa nak? Iya, kalau dia diturunkan artinya pangkatnya dikalikan ke depan ya, jadi N pangkat A X pangkat N dikurang 1. Ingat, kalau turunan pangkatnya dia dikurangi 1 ya. Berarti kalau misalkan nih Ibu
memiliki fungsi fx-nya itu ini. Nah, berarti 2 dikalikan ke sini nak jadi 6 ya. 6x pangkat 2 dikurang 1 menjadi pangkat 1 dikurang dengan 4x diturunkan dia menjadi berapa? Iya, pangkatnya yang pangkat 1 jadi pangkat 0 ya. Pangkat 0 itu sama dengan 1, berarti 4 kali 1 sama dengan 4. Jadi 4 turunan dari 1. Ya, setiap konstanta yang diturunkan dia adalah 0, berarti nggak perlu ditulis. Berarti turunan dari fungsi 3x pangkat 2 dikurang 4x plus 1 itu adalah 6x dikurang 4. Begitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, masuk di dalam integral fungsi. Apa sih pemikiran kalian pertama ketika mendengar kata integral? Ya, mungkin kalian berpikir, aduh integral ini sulit begitu ya. No, ini tidak sulit. Memang ini adalah hal yang baru buat kalian, tetapi ini tidak sulit. Ini seru sekali ya, ini seru. Ibu yakin ketika kalian mau berusaha, nggak ada yang tidak bisa begitu ya. Kalian mau nggak survive gitu ya? Nah, ini nak, ibu punya lambang integral nih ya. Ini bukan tangga nada, tetapi ini adalah integral, simbol dari integral. Oke, integral hubungannya dengan turunan apa? Jadi integral ini adalah kebalikan dari turunan ya, kebalikan dari turunan. Kalau misalkan ini kan integral dari fx dx, itu hasilnya adalah fx plus c ya. Jadi di sini fungsi fx-nya yang diintegralkan, kemudian dx-nya itu disebut sebagai variabel integralnya. Jadi ini x ya. Kemudian fx-nya itu adalah hasil dari integralnya, atau di sini disebut sebagai antidiferensial ya. Ini antidiferensial plus c. C itu apa? C itu adalah konstantanya. Begitu ya. Nah, sekarang lanjut dulu kita. Nah, aplikasi integral. Sorry ya, di sini Ibu typo, harusnya aplikasi jadi aplikasi begitu ya. Nah, harapannya nak ketika kita belajar matematika bukan hanya sekedar pintar menghitung begitu ya. Kalau menghitung Ibu yakin sekali kalian jago-jago menghitung. Tetapi bagaimana nih kamu bisa mengetahui aplikasi itu dan melihat bahwa matematika ini keren banget begitu ya. Matematika itu bukan ilmu yang sekedar berhitung ya, menghafalkan rumus ya, no. Tapi matematika ini sangat dekat dalam kehidupan kita ya. Coba kita cari tahu aplikasinya sebenarnya apa begitu. Nah, ini di bidang teknik. Jadi dia ini membantu programmer untuk membuat satu aplikasi yang handal di dalam, contohnya di sini ada mesin pesawat terbang. Masih banyak lagi ya teknologi lainnya yang menggunakan rumus integral ini. Kemudian ada lagi nggak ya? Ada nih di bidang ekonomi. Di dalam bidang ekonomi, untuk mencari surplus konsumen dan produsen itu kita bisa pakai rumus dari integral. Ini ya, Ibu sudah sudah tunjukkan di sini. Maaf ya, sepertinya bermasalah. Nah, ini ada contohnya dari surplus konsumen. Mungkin kalian akan mempelajari ini di kelas ekonomi ya. Nah, jadi setelah kelas ini nanti silakan kalian mencari aplikasi fungsi integral dalam kehidupan sehari-hari ya. Bisa dari ekonomi, bisa dari kesehatan, pendidikan, fisika, banyak sekali ya. Oke, selanjutnya. Nah,
Jadi integral ini dia dibagi menjadi dua ya. Ada integral tak tentu dan integral tentu. Nah, integral tentu ini contohnya kalau integral fx dx. Kalau dia integral tentu, integral fx dx dari a sampai b. Artinya apa? Jadi di sini dia ada batasannya begitu dari a sampai b. Tapi kalau di sini dia tidak tentu begitu ya. Berarti dia tidak ada batasannya begitu. Nah, sekarang hari ini kita mau belajar integral tak tentu. Ya, integral tak tentu. Nah, teorema yang pertama, kalau misalkan kita punya integral k dx konstanta ya, di sini maka sama dengan kx plus c, c-nya ini konstanta, wajib ditulis ya. Jadi ibu kasih contoh nih, kalau misalkan kita punya integral 5 dx, maka hasilnya adalah dia hasilnya adalah 5x plus c. Karena di sini kan k-nya 5 ya. Di sini kx berarti 5x plus c. Lanjut ya. Kalau ibu punya 1/2 dx, maka integralnya menjadi 1/2x plus c. Ya. Kalau ibu punya lagi nih integral 3ds, integralnya jadi apa? 3x plus c? No, salah ya. Perhatikan di sini variabel integralnya, karena di sini adalah digunakan ds, maka integral dari 3ds itu adalah 3s plus c. Ya, gampang ya? Bisa? Ibu yakin kalian bisa, gampang sekali. Oke, the last, kita masuk contoh lagi. Kalau integral dy, apa ya? 0? No, bukan 0. Jadi di sini kan dia sebenarnya ada 1 ya. 1 kali dy kan sama dengan dy ya. Tapi kan kita bisa tulis dia menjadi integral dy saja. Artinya integral dy hasilnya itu adalah integral 1 dy, atau dia menjadi hasilnya j plus c. Begitu. Nah, gimana? Gampang kan? Gampang sekali. Yuk kita masuk ke dalam teorema yang kedua. Ya. Teorema yang kedua. Nah, jadi kalau misalkan kita punya integral xn, jadi dia memiliki pangkat begitu ya. Integral x pangkat n dx, maka dia akan menjadi 1/n plus 1 x n plus c n plus 1 plus c. Begitu. Langsung saja ke contoh ya, biar nggak bingung. Contoh yang pertama, kalau kita punya integral x pangkat 2, artinya jadi hasilnya adalah 1 dibagi n-nya di sini kan 2 ya nak, dia menjadi 2 ditambah 1 x 2 plus 1 plus c, atau dia menjadi 1/3 x 3 plus c ya. Jadi kalau turunan tadi kan pangkatnya dikurangi nih. Nah, kalau integral dia pangkatnya dijumlahkan ya. Sekali lagi, dia pangkatnya dijumlahkan, tapi dia kalau turunan tadi kan dia pangkatnya itu dikalikan ya, langsung dikalikan, dia dibalik gitu ya. Contoh yang kedua, integral 3x pangkat 2 dx. Sorry ibu mau, ini kan pangkat 2 ya, kan udah pangkat 2, ibu buat pangkat 3 lah ya. Berarti ini menjadi berapa nak? Nah, dia 3-nya ini tetap ya, 3
nanti dikalikan 1 per 3 plus 1 X ini 3 plus 1 plus C, dia menjadi 3 per 4 X ini 4 plus C. Nah, Ibu tadi jelaskan kalau misalkan integral dengan fungsi turunan dia adalah kebalikan, betul ya? Dia adalah kebalikan. Nah, sekarang kita mau lihat ya, benar nggak sih kebalikannya? Jadi kan di sini adalah fungsi fx-nya ya. Ini adalah fungsi fx-nya. Berarti kalau kita punya fungsi fx-nya itu adalah 1 per 3 x pangkat 3. Coba yuk kita turunkan ya. Kita turunkan. Dia menjadi apa, Nak? Kan 3 dikalikan di sini kan depan itu menjadi 3 per 3 x pangkat 3 dikurang 1 menjadi pangkat 2. Ya. Berarti di sini hasilnya adalah 3 per 3 sama dengan ya, betul. 3 per 3 itu adalah 1, nggak usah ditulis, berarti ini X pangkat 2. Nah, perhatikan, ini. Jadi dia fungsinya ini dikembalikan. Betul ya? Ini dikembalikan ke fungsi awalnya. Jadi 1 per 3. Nah, fungsi fx-nya kan 1 per 3 x pangkat 3. Kalau diturunkan dia adalah yang ininya. Nah, begitu. Oke, bagaimana paham ya konsep dari integral ini dan kaitannya integral dengan turunan. Oke, kita lanjut ke teorema yang kedua. Teorema yang kedua, ketiga maksudnya ya. Nih. Nah, ini dia. Jadi kalau misalkan ada K di sini fx dx, artinya K-nya itu bisa dikeluarkan ya. Konstantanya itu bisa dikeluarkan. Berarti, Nak, kalau misalkan sebenarnya tadi sudah sih contohnya, tapi nggak apa-apa ya. Contoh yang pertama, kalau integral misalkan 2 per 3 x pangkat 5 dx, artinya 2 per 3 integral x pangkat 5 dx. Betul ya? Jadi konstan sini dia dikeluarkan. Lalu ini menjadi 2 per 3 dikalikan 1 per 5 plus 1 ya, karena tadi dijumlahkan pangkatnya ya. X pangkat 5 ditambah 1 plus C. Berarti ini, Nak, 2 dibagi 3 kali 6 ya, 3 kali 6 18. X pangkat 6 plus C. Atau kita bisa sederhanakan menjadi 1 per 9 X pangkat 6 plus C. Oke, gampang ya. Ya, sekali lagi. Integral dari minus akar 3 Y pangkat 7 dx. Oke, berarti ini bagaimana? Berarti minus akar 3. Kamu jangan takut dengan, aduh ini kok langsung ada akar 3. Ya sama aja, dia kan bisa dikeluarkan juga begitu ya. Tinggal kamu keluarkan integral hati-hati ya, Nak, di sini bukan dx ya. Kalau kita dx nanti nggak bisa. Ini harusnya dy ya. Ini 7, ini dy. Nah, berarti integralnya adalah minus akar 3 dikali 1 per 7 plus 1 Y pangkat 7 plus 1 plus C. Atau kalau kita sederhanakan, minus akar 3 per 8 Y pangkat 8 plus C. Oke, benar ya? Nah, bagaimana
Gampang kan ya? Bisa ya? Ibu mau kasih nih contoh untuk kalau misalkan dia X-nya adalah pangkat negatif ya. Pangkat negatif bagaimana? Di sini ya, masih ada space. Ya, kalau dia pangkat negatif, contoh integral X pangkat minus 2, ini 3 dx. Berarti ini kan berarti ini dia 3 integral X minus 2 dx. Nah, dia di sini nak menjadi 3 dikalikan 1 per minus 2 ditambah 1 X pangkat minus 2 plus 1 plus C. Berarti ini minus 3 ya, ini kan ada minusnya toh, minus 2 ditambah 1 menjadi minus 1 ya. Jadi 3 dibagi minus 1 kan minus 3 dikali X pangkatnya minus 2 plus 1, dia menjadi minus 1 plus C. Nah, kemudian berarti yang di sini minus 3 per X plus C, begitu ya. Gampang ya. Nah, sekarang kita masuk di dalam teorema yang keempat. Oke, apa itu? Nah, ini dia. Jadi dia dalam operasi ya. Jadi kalau misalkan kita punya integral fungsi fx ditambah plus minus fungsi gx dx, itu maka hasilnya adalah integral fx dx plus minus integral gx dx ya. Jadi contoh, oke, kalau misalkan kita mencari integral dari 4x pangkat 3 dikurang 1 per 3x pangkat 2 ditambah 8 dx. Nah, artinya kita integralkan 1 per 1, berarti integral 4x pangkat 3 dx dikurang integral 1 per 3x pangkat 2 dx ditambah integral 8 dx. Begini ya. Nah, berarti kita kalau misalkan nih kalian udah khatam ya, udah khatam yang teorema 2 dengan yang ketiga, langsung aja bisa nih kita skip langkahnya ya, satu aja. Berarti dia 4 per, kan ini 1 ya, nggak usah dituliskan, berarti 3 plus 1 X, ini berarti langsung pangkat 4 ya, karena 3 plus 1 4. Kemudian dikurang sama yang ini nak, 1 per 3 dikali sama yang 1 per 2 plus 1 X pangkat 3 ya, 2 plus 1 toh, ditambah sama 8. Nah, yang ini 8 jadi ada X nya, ingat ada plus C. Berarti ini dia menjadi 4 per 4 kan, jadi 1 ya, gak usah ditulis satunya, dia menjadi X pangkat 4 dikurang sama 1 per 3 dikali nih 1 per 3 menjadi 1 per 9 X pangkat 3 ditambah sama 8X plus C. Nah, ini dia. Bisa ya. Nah, perhatikan operasi yang di sini hanya untuk penjumlahan dan pengurangan saja. Tidak berlaku untuk perkalian dan pembagian. Nanti ada caranya sendiri, tapi kita tidak belajar untuk hari ini. Untuk pertemuan berikut-berikutnya. Ya, ada metodenya sendiri. Karena khusus untuk penjumlahan dan pengurangan dia bisa kita integralkan 1 per 1. Oke? Bisa ya? Oke, anak-anak, kita masuk di contoh soal yang kedua ya.
Misalkan nih ibu punya integral 5x pangkat 3 dikurang 1 per x pangkat 2 ditambah 8 per x pangkat 3 dikurang 1 dx. Nah, agak panjang nih, tapi tenang aja, ini gampang kok ya. Artinya tadi kalau fungsinya seperti ini, kita integralkan satu per satu ya. Berarti ini integral 5x pangkat 3 dx dikurang integral 1 per x pangkat 2 dx ditambah integral 8 x pangkat 3 dikurang integral dx. Oke, yuk. Mulai dari ini dulu, berarti dia 5 dikalikan sama 1 per 4 ya, kan 3 plus 1, 4 tuh, jadi x pangkat 4, kemudian dikurangi sama yang ini nak. Nah, berarti kan ini integral x pangkat minus 2 ya, dx. Nah, kita bisa ubah dia menjadi pangkat negatif, kemudian ini plus, yang ini dia menjadi 8 integral x pangkat minus 3 ya, dx dikurang sama yang ini bisa ya, nanti 1 begitu ya, plus c. Yuk kita selesaikan, berarti ini 5 per 4 x pangkat 4 dikurang ini, dia menjadi berapa ya? Dia menjadi 1 per minus 2 plus 1 kan ya. Ini x minus 2 plus 1. Terus yang ini nak 8 dikali 1 per minus 3 plus 1 x pangkat minus 3 plus 1 dikurang x plus c. Oke, kita selesaikan. 5 per 4 x pangkat 4 dikurang, nah ini 1 per ini kan minus 2 plus 1 kan sama dengan minus 1 tuh, berarti 1 dibagi minus 1 kan sama dengan minus 1. Minus 1 dikali minus berarti plus ya, satunya nggak usah kita tulis, nanti ini tinggal x pangkat minus 1, dapat dari minus 2 kurang 1 ya. Kemudian yang ini, nah ini juga kan 8 per minus 3 plus 1, minus 3 plus 1 kan sama dengan minus 2, berarti 8 dibagi minus 2 itu sama dengan minus 4 ya, berarti ini minus 4 x pangkat minus 3 ditambah 1 sama dengan minus 2 dikurang x plus c. Yuk kita tulis x bagi 5 dibagi 4 x pangkat 4 ditambah 1 per x dikurang 4 per x pangkat 2 dikurang x plus c. Oke, ini hasil akhirnya. Nah, untuk pengintegralkan ini kan sebenarnya setiap ada integral ada plus c plus c plus c. Kalau dia ada 4 plus c plus c plus c plus c, kenapa ya Miss kok konstantanya hanya 1, kok enggak c tambah c tambah c tambah c, atau enggak dibuat aja 4c begitu? Tidak ya, kenapa? Karena cukup satu saja, karena konstanta ditambah konstanta ya konstanta, konstanta dikurangi konstanta juga konstanta, begitu ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya, gampang kan? Nah, ketika kalian mencatat teorema 1, 2, 3, 4, ibu harapannya kalian mencatat ya, agar lebih memahaminya. Silakan nanti kalian ketika mencatat teorema 1, 2, 3, 4, kalian tuliskan contoh soal yang kalian buat sendiri. Sekali lagi ya, kalian buat satu contoh soal masing-masing teorema itu sendiri, kemudian kalian nanti coba selesaikan itu. Bisa ya? Oke, bisa. Nah, ini anak-anak untuk latihan soal
Di sini Ibu memiliki 3 latihan soal ya. Ini harusnya kalian sudah bisa ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung saja, kita bisa berdiskusi di dalam grup maupun bisa chat pribadi kalau kamu malu begitu ya. Tetapi Ibu mau kasih satu soal lagi ya Nak ya, untuk kita latihan bersama lagi. Kalau misalkan dia dalam bentuk akar seperti apa begitu ya, mungkin kalian nanti akan muncul begitu ya, menemukan soal yang ada akarnya. Contoh ya, di sini Ibu punya integral akar x dx. Nah, berarti di sini bagaimana? Integral kita buat akar x kan sama dengan pangkat setengah ya, dx. Oke. Berarti Nak, di sini 1/2 ditambah 1 x 1/2 ditambah 1 plus c. 1 per ya setengah tambah 1 sama dengan 3/2. 3/2. Ini x pangkat 3/2 ya, plus c. Atau kita rapikan menjadi 2/3 x pangkat 3/2 plus c. Oke, nah seperti ini ya kalau akar, jadi nggak usah bingung. Kalau pangkatnya minus juga tidak perlu khawatir gitu. Hari ini dalam pembelajaran kita integral, apa saja Nak yang kita bisa simpulkan bersama? Iya, yang pertama kita tahu bahwa integral itu dia adalah kebalikan dari turunan ya. Oke. Kemudian kita tahu kalau integral itu ada integral tentu. Kita tulis dulu ya, tak tentu dulu ya, karena kita belajar tak tentu. Dan ada integral tentu. Nah, aplikasi integral ini dalam kehidupan kita sehari-hari bisa di dalam bidang teknik tadi ya, kemudian juga ada untuk perekonomian. Jadi PR kalian nanti ini ya untuk mencari aplikasinya. Oke. Nah, kemudian kalau kita punya f(x) dx, maka artinya adalah fungsi x plus c ini ya. Oke, harapannya kalian tetap semangat karena kalian ini adalah dasarnya ya. Hari ini tuh adalah dasarnya. Kalau kalian sudah paham, berarti kita enak untuk lanjut di subtopik berikutnya. Nah, apa itu subtopik berikutnya? Subtopik berikutnya adalah mengenai integral fungsi aljabar dengan metode substitusi. Ya, pasti kalian penasaran seperti apa dan soalnya akan lebih challenging begitu ya. Oke. Ibu bersyukur hari ini kita bisa belajar bersama. Silakan ya kalian mempelajari apa yang sudah kita pelajari bersama, pelajari kembali lagi. Jika ada pertanyaan silakan bertanya ke Ibu, jangan segan untuk bertanya. Oke, kita akan tutup kegiatan belajar kita hari ini. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, kami sangat mengucap syukur untuk hari ini. Biarlah Tuhan, apapun yang kami boleh pelajari, kami boleh bersemangat Tuhan untuk semakin mengetahui bagaimana matematika ini begitu dekat dengan kami. Dan terkhusus kami boleh mengagumi pengetahuan ini berasal dari Engkau. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan waktu ke depan ke tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Oke, selamat pagi anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.